Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, kita kali ini berjumpa di teras ngeteh ngobrol enteng tentang hikmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kebaikannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas 3 perkara yang tak pernah kembali. Apa itu? Pertama, al-waktu. Yang kedua, al-kalam, perkataan. Dan yang ketiga, al-fursah, kesempatan. Demi Allah, secanggih apapun teknologi hari ini, sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, demi Allah, tidak akan mampu untuk merekayasa waktu. Maka betul apa yang dikatakan Hasan Al-Basri, hidup ini hanya diberi Allah 3 waktu, 3 hari. Pertama, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin tidak akan bisa terulang lagi. Hari kemarin tidak akan bisa kita putar kembali. Dan hanya tinggal cerita saja. Lan tarji'a ayyamul lati madad. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Hari ini adalah di mana kita untuk beramal. Hari ini kita menanam kebaikan, kebajikan, amal soleh, dan kita akan panen di hari-hari pembalasan nanti. Dan esok belum tentu kita melewatinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan untuk beribadah, manfaatkan untuk beramal soleh, manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, dan isilah dengan kebaikan-kebaikan. Dengan begitu kita tidak akan rugi. Karena mengapa? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, sudah bersumpah demi masa, hanya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua, al-kalam, perkataan. Perkataan ini luar biasa dahsyatnya. Al-kalamu yanfudu ma la tanfudu al-birrah. Perkataan itu bisa menembus apa yang tak bisa ditembus oleh jarum. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita agar pandai-pandai menjaga perkataan kita. Keselamatan kita tergantung dengan bagaimana kita menjaga lisan kita. Orang Arab pernah berkata dalam mahfuzat, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita tergantung bagaimana kita menjaga lisannya. Banyak orang yang tergelincir dengan perkataannya, sehingga dia mendapatkan musibah terbesar dalam hidupnya, kesusahan dan kesengsaraan dalam hidupnya. Apalagi kita hidup di zaman teknologi yang canggih. Hanya ketik-ketik, hanya komen-komen. Kalau itu ada keburukannya, hati-hati. Kita akan tergelincir dari perkataan kita itu sendiri. Maka sebelum kita berbicara, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qaf ayat 18 mengatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Ingat, setiap perkataan kita ada 2 malaikat yang ikut bersama kita, raqib dan atid, mencatat kebaikan dan mencatat keburukan.
Oleh karena itu hati-hati kita berkata. Kalau ada kebaikannya, kalau itu ada manfaatnya, setelah kita renungkan dan kita pikirkan, silakan untuk disampaikan. Tapi kalau itu ada keburukannya, ada kejelekannya, dan banyak kerugiannya, menyinggung perasaan orang, meremehkan orang, menyakiti hati orang, merendahkan orang, lebih baik kita diam. Rasul sudah mewanti-wanti pada kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini ada di hadis Bukhari 6018 dan ada juga hadis Muslim nomor 47. Oleh karena itu kita perlu menjaga perkataan kita. Seleksi dulu sebelum kita berucap. Seleksi dulu sebelum kita berkata. Karena mengapa? Setiap apa yang kita lontarkan, setiap apa yang kita ucapkan, itu tidak pernah kembali lagi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, al-fursah, kesempatan. Kesempatan hidup kita hanya sebentar. Kesempatan hidup ini hanya sejenak. Dan kita akan melanjutkan kehidupan yang akan datang. Yaitu kita akan masuk di alam barzakh dan selanjutnya kita akan masuk di alam akhirat. Oleh karena itu kesempatan hidup ini manfaatkan betul untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya beramal soleh. Karena mengapa? Kesuksesan kita di dunia ini adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kita tidak banyak. Oleh karena itu jangan dibuang-buang. Jangan dihambur-hamburkan waktu kita. Hanya kesia-siaan saja. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kesempatan hidup ini sebaik-baik mungkin. Wahayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ketika kita sudah sampai ajalnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu tiba, datang, sedikit pun kita tak akan mampu sedetik pun memundurkannya dan memajukannya. Oleh karena itu kesempatan hidup ini masih ada, fursah kesempatan itu masih diberikan Allah kepada kita. Sebaik-baiknya kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk beramal, mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita masih ada orang tua kita, berbaktilah sebaik-baiknya. Sayangi mereka, kasih sayangi mereka. Karena mengapa? Ketika mereka telah tiada, ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan untuk berbakti itu sudah tidak ada lagi, yang kecuali ada amalan-amalan yang lain untuk berbakti kepada orang tua kita itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk senantiasa menggunakan waktu ini sebaik-baiknya dan berhati-hati dengan ucapan dan juga menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Nikmatani ma'bunun fihima katsirun minan nas as-siha wal farah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.